kita punya 2 stasiun yang kita sebut stasiun ikonik, yaitu karena nanti desainnya stasiun juga akan spesial gitu ya, yaitu stasiun Monas dan stasiun kota. Bekas-bekas cagar budaya. Betul sekali. Yang harus dilestarikan juga. Betul sekali. Ada beberapa penemuan kayak keramik kecil gitu ya, pecahan-pecahan keramik gitu, dan bahkan yang di dalam Monas itu kita bisa menemukan kayak fondasinya bangunan. Halo teman MRT, kembali lagi di Cerita Ratangga, tapi kali ini dengan versi yang berbeda karena Cerita Ratangga kali ini kita akan ngobrol-ngobrol, bahas-bahas tuntas tentang apapun itu dengan narasumber-narasumber yang kece pastinya. Dan untuk episode pertama kali ini sudah ada tamu spesial dari MRT Jakarta, yaitu ada Ibu Sylvia Lim, Direktur Konstruksi MRT Jakarta. Halo semuanya, saya Sylvia Halim, Direktur Konstruksi untuk MRT Jakarta. Senang banget sore hari ini punya kesempatan untuk cerita-cerita bareng Lisa sama teman-teman semuanya mengenai MRT Jakarta, specifically fase 2 ya? Yes. Iya, karena hari ini sudah mengundang Bu Sylvie, pasti kita akan bahas tentang konstruksi fase 2. Kan ini kan MRT Jakarta sudah dalam proses ya Bu. Ini sudah dari 15 Juni lalu 15 Juni ya. 15 Juni lalu sudah kerja di lapangan. Kerja lagi di lapangan. Gimana sih sebenarnya update proyeknya, atau nanti kedepannya itu gimana fase 2, stasiun-stasiunnya. Mungkin teman MRT udah banyak yang penasaran. Dan kalau kemarin-kemarin kayaknya cuma bahas-bahas banyak di sosmed berita-berita, tapi mungkin belum secara tuntas kali ya, sepotong-sepotong gitu. Jadi mungkin hari ini kita bahas tuntas dengan Bu Sylvie langsung. Terima kasih Bu Sylvie udah mau meluangkan waktunya buat teman MRT Jakarta hari ini. Sama-sama. Saya juga senang untuk bisa cerita lebih lengkap dan lebih lebih detail gitu kali ya mengenai fase 2 ini, karena kadang-kadang saya juga melihat gitu ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman MRT Jakarta itu cukup curious juga gitu. Ini MRT fase 2 tuh apa sih gitu. Banyak banget Bu yang menanyakan tentang fase 2, mau selesai kapan, terus stasiunnya akan kayak gimana gitu. Itu akan dibahas hari ini pokoknya ya Bu. Hari ini. Nah, ngomong-ngomong update progres fase 2 ini, memang pekerjaannya sudah sampai mana sih Bu? Mungkin saya akan mulai dengan sedikit gambaran secara overall dulu mengenai fase 2 itu sendiri ya. Nah, MRT fase 2 itu melanjutkan dari fase 1, itu mengerjakan jalur utara selatan. Ya, jadi kita melanjutkan pembangunan dari stasiun Bundaran HI sampai ke Ancol Barat. Nah, dari Bundaran HI sampai Ancol Barat itu kita bagi 2 lagi nih, menjadi fase 2A dan fase 2B. Nah, fase 2A itu dari Bundaran HI sampai kota, kemudian 2B-nya itu dari kota sampai Ancol Barat. Nah, kalau yang 2B ini memang masih dalam tahap namanya feasibility study. Ya, dan itu sedang kita kerjakan. Nanti kita cari pendanaannya juga gitu. Nah, kalau yang 2A dari Bundaran HI sampai kota, kita ini sudah dalam tahap pembangunan. Ya, karena sudah mulai ya. Betul, karena desainnya itu sudah selesai, pendanaannya juga sudah dapat, jadi kita udah siap membangun. Nah, untuk pembangunan itu sendiri, kita ini sedang melakukan pengadaan ya, karena memang paket pekerjaan dari fase 2 ini kita bagi dalam beberapa paket. Dan pengadaannya sedang berlangsung. Nah, paket yang pertama sudah kita dapatkan kontraktornya, sehingga kemarin kita bisa mulai kerja tuh di 15 Juni. Oke, jadi sudah mulai start di 15 Juni itu. Ya, betul. Nah, fase 2 itu sendiri buat yang mungkin belum tahu itu ya ada 7 stasiun. Ya kan, dari Bundaran HI, yaitu stasiun Tamrin, stasiun Monas, kemudian Harmoni, kemudian Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota. Paket pertama yang sudah dimulai tanggal 15 Juni kemarin itu adalah paket yang pertama, kita
namakan CP201. Itu membangun dari Bundaran HI sampai Harmoni. Panjangnya. Ya. Lalu di dalamnya ada 2 stasiun, yaitu Tamrin dan Monas. Pekerjaan yang sudah dikerjakan itu di lapangan, mungkin teman-teman kalau lewat gitu ya, dari Bundaran HI sampai bisa kelihatan ya Bu, Monas itu kanan kirinya. Betul, di kanan kiri itu sudah ada pekerjaan, ada pagar-pagar proyeknya. Kita lagi melakukan pelebaran jalan, ya. Kemudian kita juga sudah mulai melakukan relokasi pohon. Kemudian kita juga sudah melakukan namanya test pit untuk mengecek utilitas bawah tanahnya, termasuk arkeologi pit untuk mengecek cagar budaya, temuan cagar budaya. Karena kan itu termasuk lokasi ya pusat ya Bu. Jadi mungkin banyak bekas-bekas cagar budaya yang harus dilestarikan juga. Betul sekali. Udah ketemu Bu, ada beberapa penemuan-penemuan ada cagar budaya gitu. Ada beberapa penemuan kayak keramik kecil gitu ya, pecahan-pecahan keramik gitu, dan bahkan yang di dalam Monas itu kita bisa menemukan kayak fondasinya bangunan. Nah itu yang sekarang lagi di investigasi secara detail. Ini sisa bekas fondasi bangunannya itu seperti apa gitu kondisinya, dan nanti mau ditindaklanjuti seperti apa gitu. Jadi sekarang kita lagi ngerjain itu. Ya kalau kita ngomong soal progres fisiknya gitu ya, capaiannya sekarang ini untuk CP201 itu kita udah sekitar 7,6%. 7,6% since 15 Juni. Tadi kan Ibu sempat mention juga kalau misalnya di Jalan Tamrin itu, sepanjang Jalan Tamrin sudah ada pekerjaan-pekerjaan yang di kanan kiri gitu kan. Nah itu yang pastinya juga MRT Jakarta sedemikian rupa untuk tidak tidak mengganggu jalan dari pengguna jalan kan. Itu ada strategi khusus nggak untuk pekerjaan-pekerjaannya, apa sih yang kira-kira misalnya? Salah satu memang tantangannya membangun MRT di kota yang sudah well developed dan sangat urbanized seperti Jakarta ini adalah traffic diversionnya itu, rekayasa lalu lintasnya. Itu tidak bisa kita hindari lah gitu, pasti harus kita jalanin. Nah, kemarin itu belajar dari pengalaman kita ngerjain fase 1 ya, banyak sekali pembelajaran gitu ya. Jadi kita pun berkomitmen gitu untuk fase 2 ini traffic diversion mau kita kerjakan lebih baik gitu ya. Lebih baik itu misalnya kita akan memperhatikan kondisi jalanannya gitu. Jadi walaupun jalanannya sifatnya sementara atau lagi digeser, kita mau memperhatikan kemulusan dari jalanan itu sendiri gitu. Kemudian kita mau memperhatikan rambu-rambunya, kemudian penerangan jalannya juga gitu ya. Dan bahkan kita akui gitu, namanya juga traffic diversion dan ada pembangunannya, pasti ada pengurangan kapasitas ya, to certain degree gitu ya. Nah jadi mitigasi yang kita coba lakukan adalah bekerja sama dengan Pemprov DKI, kita mengidentifikasi alternatif rute. Ya, alternatif rutenya itu kita improve juga kondisinya supaya memadai, lalu kita berikan arahan kepada pengendara untuk bisa mengambil alternatif rute itu. Jadi sedemikian rupa supaya tidak juga mengganggu pengguna jalan. Betul, ya, kita mau meminimalisir ketidaknyamanan gitu. Ya kita sorry banget deh gitu karena kita membangun gitu ya, membangun dan bikin berantakan dulu gitu. Tapi dalam hal itu pun kita coba meminimalisir ketidaknyamanannya. Nah kalau soal pembangunan proyek, mungkin kita bicara yang CP201 dulu nih Bu, yang udah dikerjakan, yang udah lumayan banyak ya progresnya termasuk. Ada nggak tantangan yang terbesar gitu yang ditemui pada saat pekerjaan ini, paket ini? Kalau untuk CP201 dan sebenarnya banyak ya tantangan gitu, dan tantangan ini tidak hanya berlaku untuk CP201 tapi untuk keseluruhannya fase 2 juga sebenarnya. Itu antara lain ya memang kondisi tanahnya yang lunak gitu ya. Kita melakukan investigasi kondisi tanah dan ternyata didapatkan tanahnya sangat lunak. Misalnya di daerah Tamrin dengan Kebon Siri itu ya. Kemudian
juga situasi banyaknya utilitas bawah tanah, kemudian situasi tadi cagar budaya. Cagar budaya itu ada yang kelihatan gitu ya, karena misalnya gedung atau struktur gitu seperti jam, tugu jam yang ada di persimpangan Tamrin dengan Kebon Sirih itu, maupun bangunan-bangunan pemerintah misalnya yang ada di pinggir jalan Medan Merdeka Barat, di sepanjang Jalan Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Kemudian kita juga menghadapi tantangan kondisi tanah yang memang sudah mulai menurun gitu. Jadi kita harus bikin effort tambahan dalam desain struktur stasiun bawah tanah kita maupun entrance kita gitu ya, supaya bisa mengantisipasi penurunan permukaan jalan yang bisa menimbulkan resiko banjir juga gitu. Udah kira-kira di mana tuh Bu yang lokasi tanahnya paling menurun gitu? Sebenarnya sih Jakarta di daerah bagian utara ya, maksudnya jadi itu yang sudah yang sudah ada di sisi utara di Gajah Mada, Hayam Wuruk ke seterusnya ke utara itu sudah memang mengalami penurunan yang cukup signifikan rate-nya gitu ya setiap tahunnya gitu. Nah jadi dan itu bisa kita kelihatan juga loh dari kondisi gedung sekitarnya gitu. Kondisi gedung sekitarnya aja kalau kita lihat gitu ya, itu mereka sudah bisa kelihatan mengalami penurunan juga gitu permukaannya. Jadi salah satu effort yang kita lakukan adalah sebelum kita mulai pekerjaan, kita akan survei dulu kondisi gedung di sekitar pembangunan kita untuk mencatat kondisinya sebelum kita mulai konstruksi seperti apa, dan nanti bisa kita monitor selama pembangunan kita dengan berbagai alat monitoring dan instrumentasinya, supaya kalau ada apa-apa akibat pembangunan kita bisa segera menangkap dan menindaklanjuti. Jadi tindakannya sebelum tindakan dikerjakan proyeknya itu kita pasti akan survei terlebih dahulu ya, untuk mempelajari si penurunan tanah ini, karena lumayan tantangan besar juga ya Bu. Oh iya, betul sekali. Nah, kira-kira Bu kalau misalnya ini kan ditunggu-tunggu banget kayaknya fase 2 nih, setelah udah MRT fase 1 berjalan, fase 2 juga sebentar lagi sedang dikerjakan gitu. Ada nggak yang bisa di-share kira-kira spesialnya MRT Jakarta fase 2 ini apa sih Bu? Apakah misalnya dari stasiun atau dari, karena kan seluruhnya di bawah tanah ya Bu? Betul. Nah itu mungkin boleh di-share ke teman-teman. Iya, betul. Jadi karena tantangan-tantangan yang banyak itu ya, tadi udah kita share gitu ya, di fase 2 itu membuat banyak sekali poin-poin spesial gitu di dalam MRT fase 2 ini. Seperti kamu bisa tadi sampaikan, itu pertama semuanya itu stasiun bawah tanah ya. Kemudian di fase 2 ini juga kita ini langsung bersimpangan dengan jalur timur barat. Timur barat, dan itu letaknya ada di Jalan Kebon Sirih. Jadi itu akan bersimpangan dengan stasiun Tamrin. Jadi itu membuat stasiun Tamrin kita menjadi stasiun yang besar. Bisa dibilang itu mungkin stasiun terbesar di kita, karena panjangnya stasiun itu bisa sampai 455 meter. Wow, itu berarti lebih besar daripada stasiun Bundaran HI yang sekarang? Yes, jelas. Ya, itu lebih panjang lagi dari stasiun Bundaran HI, dan pintu masuknya nanti di situ bisa ada 10 pintu masuk. Itu bisa kebayangkan betapa besarnya itu stasiun ya. Ya itu penting karena stasiun itu menjadi stasiun penghubung atau stasiun interchange antara koridor utara selatan dengan timur barat. Ya. Jadi itu one special point dari fase 2. Kemudian kita juga fase 2 ini melewati titik-titik sejarah gitu ya. Dan jadi kita punya 2 stasiun yang kita sebut stasiun ikonik, yaitu karena nanti desainnya stasiun juga akan spesial gitu ya, yaitu stasiun Monas dan stasiun kota. Ya, karena ya sesuai dengan namanya itu, Monas dan kota. Ya, nah jadi itu akan stasiun yang punya desain khusus gitu ya. Kemudian the next other kekhususan yaitu adalah di sepanjang koridor Gajah Mada dan Hayam Wuruk ya. Itu kan koridornya sempit ya sebenarnya karena dibagi oleh kali Ciliwung ya. Jadi membuat stasiun kita desainnya juga unik, itu spesial ya. Kalau misalnya teman-teman sekarang udah ngeliat MRT, biasanya kita
desain stasiunnya tuh 2 lantai, terus dia tuh tunnelnya, terowongannya tuh di kanan kiri. Iya. Nah, tapi nanti stasiun yang di Gajah Mada, Jalan Gajah Mada, sepanjang jalan itu dia akan 4 lantai, bawah tanah, dan tunnelnya tuh di atas bawah. Jadi kita di tengah-tengahnya ya, Bu. Betul gitu. Jadi tunnelnya tuh bertumpang tindih ya di atas bawah gitu. Kemudian penumpang ya platformnya gitu ya akan di atas dan di bawah gitu. Ya, jadi itu 4 lantai bawah tanah dan itu membuat stasiun kita sangat dalam. Kedalamannya bisa sampai 40 meter bawah tanah gitu. Itu yang jadi tantangan terbesar juga ya mungkin. Exactly. Yes. Pada saat nanti dilakukan pekerjaan proyek. Oh ya, satu lagi yang penting perlu saya sampaikan mengenai special thing about fase 2 itu adalah nanti semua stasiunnya itu akan langsung terinterkoneksi dengan Transjakarta. Wow, jadi integrasi juga tetap ada sampai nanti kota ya. Penting sekali integrasi untuk public transportation dan nanti juga buat penumpang juga semakin nyaman ya untuk berpindah gitu ya. Kalau soal integrasi Bu, tadi kan integrasi dengan Transjakarta, apakah nanti juga ada banyak kawasan-kawasan terintegrasi kayak di atas ini misalnya yang terintegrasi dengan gedung di sekitarnya, itu udah ada rencananya belum? Bagian dari pembangunan MRT itu kita tidak hanya membangun fasilitas public transportation-nya, tapi kita juga selalu memikirkan bagaimana kita bisa menghubungkan stasiun atau public transportation itu dengan kawasan sekitarnya. Nah, jadi beberapa titik yang sudah setiap stasiun akan kita rancang demikian tentunya. Tapi memang kalau kita ngomong yang nyambung dengan gedung sekitar itu harus bersambut ya oleh pemilik gedungnya itu ya, bahwa mereka mau gitu dihubungkan dengan stasiunnya itu. Nah, tapi perancangan master plan itu sudah kita buat sehingga kalau ada gedung yang mau menyambung itu bisa dengan mudah kita diskusikan desainnya mau seperti apa. Tapi ada beberapa titik utama yang sudah kita desain untuk menciptakan tadi ruang publik dan area publik itu yang terintegrasi dengan baik. Itu misalnya adalah di stasiun kota. Ya. Di stasiun kota itu stasiunnya akan dibangun tepat di bawah Jalan Pintu Besar Selatan. Jadi pada dasarnya seluruh Jalan Pintu Besar Selatan bawahnya itu nanti stasiun MRT. Nah, jadi begitu kita selesai, area di atasnya itu, yaitu Jalan Pintu Besarnya Selatan itu akan diubah menjadi area pedestrian yang besar sekali. Wow. Gitu. Jadi akan nyaman sekali lah. Makin gak sabar. Akan nyaman sekali buat orang untuk menuju ke kota gitu ya, untuk selain berkegiatan ekonomi tapi juga berwisata. Berwisata juga. Iya. Wah, keren banget. Jadi makin gak sabar. Ini pasti teman MRT di rumah juga makin gak sabar pengen cepet-cepet selesai nih. Kita juga gak sabar ya. Tapi selesaiin. PR-nya masih banyak banget ya Bu. PR-nya masih banyak dan masih banyak yang harus dilakukan juga. Nah, Bu Sylvie, ini kan di kondisi seperti ini kan, di kondisi pandemi ini pasti nggak dari konstruksi aja, di segala macam bidang kan kita juga dapat tantangan-tantangan khusus dari adanya pandemi ini gitu. Apa sih impact atau dampak yang ditemui saat di kondisi pandemi ini pada saat di area konstruksi, dan kira-kira ada yang dilakukan oleh MRT Jakarta untuk proyek fase 2 ini di tengah pandemi itu apa aja sih? Ya, memang situasi pandemi ini adalah sesuatu yang tidak kita harapkan dan sebenarnya juga tidak kita expect ya gitu akan terjadi tiba-tiba ada pada saat kita akan membangun fase 2 ini. Memang situasi yang unprecedented gitu ya, dan tapi kita tidak bisa tidak ada cara lain buat kita harus segera merespons ya, beradaptasi dan merespon supaya pembangunan fase 2 ini bisa tetap berjalan dengan baik dan hasil pembangunannya pun juga nanti sesuai dengan ekspektasi ya masyarakat atau pengguna yang pasti sudah berubah dengan mengalami pandemi ini gitu. Nah, jadi untuk pembangunannya itu sendiri yang kita lakukan sekarang itu memang kita menambahkan tambahan effort dan measures ya supaya
kegiatan konstruksi itu bisa berjalan dengan aman dan secara safe dan secara sehat, gitu ya, secara sehat. Jadi dan kita udah mulai pikirin nih dari poin dimana bagaimana kontraktor kita membawa para pekerja yang datangnya dari luar Jakarta. Ya, mayoritas memang kebanyakan datangnya dari luar Jakarta. Jadi kita udah pikirkan dengan si kontraktor gitu ya, gimana caranya mereka bisa masuk dengan kondisi yang sehat dan aman. Jadi ada pemeriksaan kesehatan dulu sebelum berangkat ke Jakarta. Sampai di Jakarta mereka juga dilakukan karantina dulu selama 14 hari. Dicek juga kesehatannya dulu sebelum mereka bisa dibilang oke, bisa mulai bekerja gitu ya. Kemudian pada saat mereka di lokasi pekerjaan pun akan kita pastikan dengan fasilitas sanitasi yang baik untuk mereka. Kemudian semua APD-nya juga yang lengkap sampai masker dan sarung tangannya. Kemudian perangkat kerja mereka juga disinfektan secara lebih reguler ya. Dan tentunya pada saat keluar masuk area kerja pengecekan temperatur gitu ya, dan bahkan kita juga pikirkan bagaimana mereka bisa diberikan makan gitu ya, disediakan gitu makanannya supaya mereka tidak perlu keluar dari area kerja, karena begitu pekerja itu keluar dari area kerja itu exposure-nya kan jadi tinggi sekali gitu kan ya. Dan kita juga bahkan mikirin bagaimana tempat tinggalnya mereka. Jadi kita pun minta kontraktor kita memastikan di tempat tinggal mereka, di tempat penginapannya mereka itu diberikan area yang cukup gitu ya, ada distancing-nya, spesial, ada space-nya cukup. Kemudian ada sirkulasi udara yang baik juga gitu. Jadi di tempat mereka tinggal pun mereka juga bisa terjaga kesehatannya gitu. Jadi benar-benar dipastikan protokol kesehatannya semua dilakukan dengan disiplin, di support juga yang penting aman dan tadi ya safe itu ya Bu, betul dan sehat sekali, ya. Betul sekali, karena itu aset kita yang paling berharga ya. Kalau misalnya nggak ada mereka kita nggak jadi nanti. Betul sekali, kalau nggak ada pekerja kita itu mau kapan jadinya gitu. Iya. Nah, selain kita pikirin para pekerja kita juga mikirin cara kerja kita ya. Cara kerja kita pun kita sesuaikan, di mana kita pakai menggunakan digitalisasi juga lebih intensif gitu ya. Jadi memang kebetulan kita memang sudah menggunakan teknologi yang namanya building information modeling system ya. BIMS itu untuk membuat rancangan stasiun dan tunnel kita, di mana dengan teknologi ini memungkinkan kita melakukan diskusi teknis ya antara kontraktor, konsultan dan juga dengan MRT secara digital ya. Itu fasilitasnya gitu ya, memungkinkan kita demikian. Daripada dulu harus hard copy gitu ya sifatnya. Kemudian kita juga ada sistem yang namanya Common Data Environment System gitu ya, atau CDE. Itu juga membuat mungkin kita untuk melakukan pertukaran surat menyurat secara digital gitu ya, dan juga bahkan melakukan review ya, memberikan komen dan respon gitu ya terhadap submission kontrak secara digital juga gitu. Jadi kita mengurangi kertas gitu ya, kertas kontak dan fisik ya, kontak fisik dan keharusan untuk bertemu secara face to face-nya gitu. Jadi pekerjaan tetap bisa dijalankan dengan lancar, dan aktivitas konstruksi di site juga semua dijalankan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat gitu ya. Betul. Mudah-mudahan ya para pekerja juga tetap sehat, supaya tadi balik lagi biar cepat selesai juga fase 2-nya. Nah, ngomong-ngomong selesainya kapan nih sih Bu sebenarnya fase 2 ini? Banyak banget yang paling ditanyakan oleh teman MRT, kapan selesainya gitu. Atau mungkin CP201 dulu Bu, kira-kira diekspektasikan selesai atau bisa dioperasikan itu kapan Bu? Betul. Nah, memang pembangunan dari fase 2 ini kemarin sedikit banyak terdampak ya dengan adanya COVID gitu. Karena pada saat kita mau mulai di Maret April itu COVID menerpa gitu ya. Jadi saat itu kita harus melakukan adjustment, penyesuaian terhadap jadwal pekerjaan kita, sehingga pembangunan dari CP201 itu baru mulai di 15 Juni itu. Mulai di 15 Juni kita targetkan untuk bisa selesai
dan beroperasi itu di Maret 2025. Jadi itu untuk CP201-nya mengoperasikan Tamrin dan Monas. Kemudian untuk yang stasiun-stasiun lainnya itu karena pengadaannya juga kita kan sekarang lagi pengadaan gitu ya, dan itu juga sedikit banyak terdampak oleh COVID yang sekarang kita alami, sehingga dia mungkin baru bisa dimulai di tahun depan Maret 2021. Nah jadi kalau untuk yang itu dari Harmoni sampai ke kota dimulai di Maret 2021, kita targetkan untuk bisa selesai di Desember 2026. Desember 2026. Oke, semoga ya waktu kan gak kerasa ya Bu, tiba-tiba kayak Betul, ini aja sekali. di Jakarta fase 1 udah ada aja gitu, udah bisa dioperasikan. Iya. Gitu. Mudah cepat juga. Nah, Bu, mungkin apa sih rencana, ada nggak rencana misalnya fase 2 sudah selesai, rencana MRT Jakarta ke depannya lagi itu mau dikembangkan seperti apa lagi sih Bu untuk rute mungkin? Iya, kalau yang pasti untuk MRT Jakarta, the network ya, network itu sendiri itu akan terus kita kembangkan dan kita tambah gitu ya. Sekarang kita lagi ngerjain fase 2, hampir bersamaan nih ya, fase 3 atau jalur timur barat ini juga sedang digarap ya, yaitu sekarang lagi tahap pengadaan konsultan untuk membuat desain dari jalur timur barat ini oleh Kementerian Perhubungan ya. Kita senang diajakin juga untuk terlibat dalam ini. Jadi kita sangat berharap ini juga bisa selesai nanti desainnya ya, dan habis itu kita juga bisa melihat mulai pembangunannya juga dalam waktu dekat gitu ya. Kemudian bersamaan dengan itu juga kita dari MRT juga kita bersama dengan Pemprov DKI menyiapkan jalur-jalur MRT lainnya gitu ya. Kita kan namakan fase 4-nya, fase 5-nya, fase 6-nya. Amin ya, dan seterusnya gitu ya. Ini lagi kita siapkan juga dengan Pemprov DKI, dan harapannya nanti itu bisa muncul ya, kelihatan di rencana induk transportasi Jakarta yang sekarang lagi dibuat, dan sepertinya sih diharapkan bisa segera selesai, dan teman-teman semua bisa lihat deh gimana tuh line-line MRT berikutnya gitu. Tinggal menikmati aja gitu ya, bisa mobilitas ke seluruh pelosok DKI Jakarta gitu ya Bu. Amin. Nah Ibu, ini pertanyaan terakhir nih sebelum kita tutup, dari Ibu Sylvie sendiri secara pribadi gitu, harapannya kalau misalnya MRT Jakarta yang fase 2 sih lebih khususnya sudah selesai gitu, apa ada harapan tersendiri nggak Bu Sylvie? Harapannya banyak. Oh banyak ternyata. Dan harapan saya adalah bahwa MRT fase 2 itu bisa memberikan manfaat bukan saja pada saat dia selesai, tapi pada saat pembangunan itu juga ya. Jadi pada saat pembangunan itu sendiri, harapan saya adalah bahwa kegiatan pembangunan MRT itu, proyek infrastruktur sebesar ini itu bisa membantu perekonomian dari Jakarta maupun Indonesia ya. Jadi diharapkan proyek MRT itu sendiri bisa menjadi mendorong ya pergerakan rantai ekonomi, rantai kegiatan ekonomi yang ada, dan apalagi sekarang ini ya, itu sangat membutuhkan sekali. Kemudian untuk proyek yang sangat fase 2 yang sangat kompleks ini ya, saya sebagai engineer tuh sangat excited gitu, karena kapan lagi gitu ya bisa mengasah keahlian, pengetahuan di proyek Pembelajaran baru ya Bu. Proyek seperti ini gitu. Jadi harapannya adalah proyek-proyek fase 2 ini ya, maupun proyek MRT lainnya dengan tingkat engineering yang tinggi dan kompleks, itu memberikan kesempatan buat kita engineer di Indonesia ini punya kesempatan tadi untuk mencoba mengembangkan gitu ya, dan menunjukkan kemampuan kita gitu. Nah, itu pada saat masa pembangunan. Kemudian kalau sudah selesai ya, yang pasti kita udah lihat nih fase 1 selesai, itu banyak sekali menolong kehidupan orang gitu ya. Dari Lebak Bulus sampai ke BHI cuma 30 menit. Kalau kita selesai fase 2A sampai ke kota 45 menit. Sampai ke Ancol Barat nanti kalau selesai 60 menit. Wow. Imagine dari ujung selatan sampai ke ujung utara bisa ditempuh dalam waktu 60 menit. Dan jalur ini melewati berbagai macam
titik kegiatan ya. Yes. Ada perekonomian, ada perkantoran, ada pusat pemerintahan, dan pusat wisata. Ini satu jalur lengkap gitu. So I hope that dengan kalau ini selesai itu bisa membuat kita menjadi lebih efisien dan juga lebih produktif gitu. Because it's so easy to move about gitu ya, dari utara sampai ke selatannya. Teman MRT dukung terus pokoknya untuk pekerjaan proyek ini biar supaya cepat selesai, terus nanti sama-sama kita bisa menikmati MRT Jakarta sampai Ancol Barat ya. Amin. Amin, Yes. amin. Oke, terima kasih banyak Bu Silvi untuk waktunya Sama-sama. hari ini, sudah mau ngobrol-ngobrol dengan teman MRT Jakarta. Mudah-mudahan teman MRT Jakarta juga menghilangkan rasa penasaran tentang fase 2 tuh gambarannya seperti apa sih. Iya. Hari ini. Langsung dengan Bu Silvia gitu. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih teman MRT Jakarta. Jangan lupa nonton terus Cerita Ratangga. Di episode selanjutnya akan ada narasumber-narasumber kece dan seru lainnya, pastinya dengan topik-topik yang menarik juga. Jangan lupa juga untuk subscribe MRTV dan follow sosial media MRT Jakarta. Sampai jumpa teman MRT. Sampai jumpa.